Shalom pemirsa ini semua, senang rasanya kita bertemu lagi untuk membahas di buku Agama yang Bersinar, di mana buku ini diambil dari tulisan Nyonya Ellen G. White. Buku ini juga ditulis dalam bahasa yang jelas, sederhana dan indah. Sifatnya memberi petunjuk kepada orang yang mau belajar, pengharapan sejati bagi semua orang, kegembiraan kepada orang yang larut dalam kesedihan, dan kelegaan kepada yang letih. Buku ini juga menyuguhkan kepada kita suatu cara yang lebih baik, mengungkapkan kepada kita suatu kehidupan yang lebih sederhana dan lebih indah. Semua pembaca akan penuh dengan kegembiraan dan kesukaan, bersinar, menginarkan kasihnya dimanapun kita berada. Jadi buku ini sangat menarik untuk kita pelajari, di mana buku ini sudah ditulis dalam bahasa yang jelas, sederhana, bagaimana cerita Tuhan yang akan kita terapkan dalam kehidupan kita. Sehingga pada saat kita rindu untuk mengetahuinya, maka kita akan mencari dengan cara kita belajar, maka kita akan diberikan petunjuk. Kita juga akan diberikan pengharapan sejati bagaimana kita bertemu dengan Tuhan. Inilah yang kita tunggu-tunggu untuk bertemu dengan Tuhan. Jadi pada saat kita rindu untuk mendengar tentang kebenaran Tuhan, maka marilah kita melihat bagaimana kehidupan Kristus di dalam pelajaran buku ini. Bacaan kita kali ini judulnya Malaikat Bekerja Bersama Kita Dalam Memperkenalkan Yesus. Ayat intinya terambil dari Mazmur 103 ayat 20 yang berbunyi, "Pujilah Tuhan, hai malaikat-malaikatnya, hai pahlawan-pahlawan perkasa yang melaksanakan firman-Nya dengan mendengarkan suara firman-Nya." Di ruang hadirat Raja segala raja, mereka menunggu malaikat-malaikatnya, hai pahlawan-pahlawan perkasa, pejabat-pejabatnya yang melakukan kehendaknya, mendengarkan suara firman-Nya 1000 kali beribu-ribu dan selaksa kali berlaksa-laksa jumlah pesuruh surgawi itu sebagaimana dilihat oleh Nabi Daniel. Rasul Paulus mengatakan, beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah. Sebagai pesuruh-pesuruh Tuhan, mereka terbang ke sana kemari seperti kilat. Begitu menyilaukan kemuliaannya dan begitu cepat terbangnya. Jadi pelajaran kita kali ini judulnya Malaikat Bekerja Bersama Kita Dalam Memperkenalkan Yesus. Artinya adalah malaikat yang dikirim Tuhan itu bekerja bersama dengan diri kita sendiri untuk memperkenalkan akan Yesus itu dalam kehidupan orang yang belum mengenal akan Tuhan. Tetapi bagaimana caranya untuk Tuhan dikenal? Di dalam ayat intinya mengatakan bahwa pujilah Tuhan, hai malaikat-malaikatnya, hai pahlawan-pahlawan perkasa yang melaksanakan firman-Nya dengan mendengarkan suara firman-Nya. Jadi pertama kita akan mendengarkan firman-Nya. Lalu pada saat kita sudah mendengarkan akan firman-Nya, maka kita harus bisa untuk melaksanakan firman-Nya. Karena sesuatu yang kita tanam, kita harus bisa tuai. Bukan sesuatu yang kita tanam, lalu kita tinggalkan begitu saja tanpa ada hasil yang kita dapatkan. Jadi hasil yang akan kita dapatkan bersama dengan Tuhan itu adalah pada saat kita mendengarkan akan suara firman-Nya, maka kita juga pada saat sudah mendengar, kita harus melaksanakan akan firman-Nya supaya terbukti bahwa hidup kita ini bergantung hanya kepada Tuhan, bukan bergantung dengan keinginan hati kita. Di dalam ruang hadirat Raja segala raja menunggu, atau semua raja-raja yang hidup bersama dengan Tuhan sedang menunggu untuk menyuruh malaikat-malaikatnya atau pahlawan-pahlawan perkasa itu untuk melakukan kehendak-Nya atau datang untuk menolong kita. Dengan cara mereka mendengarkan suara firman-Nya yang sudah dikumandangkan, maka mereka akan datang untuk melayani kita dan juga bekerja sama dengan kita untuk kita ketahui cara untuk memperkenalkan Tuhan itu. Jadi Nabi Daniel juga memiliki penglihatan bahwa 1000 kali beribu-ribu dan selaksa kali berlaksa-laksa jumlah pesuruh surgawi itu sebagaimana
yang dia lihat. Jadi dari penglihatannya dia dapat melihat bahwa 1000 kali beribu-ribu dan selaksa kali berselaksa dan selaksa kali berselaksa-laksa. Itu artinya semua penghuni surga yang sebagai malaikat, Tuhan sedang persiapkan mereka untuk datang ke dunia ini sebagai penyambung tangan Tuhan, di mana mereka datang untuk memberitahukan kepada kita jalan yang benar seperti apa yang harus kita lakukan. Karena mereka sudah mendengarkan akan suara firman-Nya, sehingga mereka datang untuk memberitahukan akan suara firman-Nya itu kepada kita, supaya kita bisa mengikuti sepertinya. Rasul Paulus mengatakan beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah. Sebagai pesuruh-pesuruh Tuhan, mereka terbang ke sana kemari seperti kilat, begitu menyilaukan kemuliaannya dan begitu cepat terbangnya. Jadi sangat menarik ya, bukan hanya dari penglihatan Nabi Daniel, tetapi Rasul Paulus juga mengatakan bahwa beribu-ribu malaikat terbang ke sana kemari untuk menyilaukan kemuliaan Tuhan dan begitu cepat mereka terbang. Artinya adalah mereka bekerja begitu cepat untuk memberitahukan kebenaran itu. Tetapi sekarang ini kita digunakan atau kita diminta untuk bekerja sama dengan malaikat-malaikat itu, supaya kitalah yang menjadi orang yang memberi contoh kepada orang yang belum mengenal akan Tuhan. Jadi kita diberikan kesempatan untuk menjadi contoh, yang artinya adalah kita harus mendengarkan suara Tuhan atau suara firman-Nya, sehingga pada saat kita sudah mendengarkan, kita tidak simpan untuk diri kita sendiri, tetapi kita melaksanakannya lalu kita bagikan kepada orang lain. Inilah yang diinginkan Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi sesuatu yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita bukan hanya untuk diri kita, tetapi kita juga harus untuk membagikan kepada orang lain. Malaikat-malaikat diutus dalam misi-misi kemurahan kepada anak-anak Tuhan, kepada Abraham dengan janji berkat, ke pintu gerbang kota Sodom untuk menyelamatkan orang benar Lot dari kebinasaan, kepada Elia pada waktu ia hampir binasa oleh karena kelelahan dan kecapean di padang gurun, kepada Elisa dengan kereta perang dengan kuda-kuda yang mengelilingi kota kecil di mana dikepung oleh musuh-musuhnya, kepada Daniel pada waktu ia memerlukan hikmat ilahi di istana raja kafir atau waktu dibiarkan menjadi mangsa singa, kepada Petrus yang dijatuhi hukuman mati di dalam penjara bawah tanah Herodes, kepada tawanan-tawanan di Filipi, kepada Paulus dan teman-temannya pada malam waktu ditimpa badai di laut, membuka pikiran Cornelius untuk menerima Injil, mengutus Petrus dengan pekabaran keselamatan kepada orang-orang kafir. Demikianlah malaikat-malaikat kudus telah melayani umat Tuhan sepanjang zaman. Alfa Omega Jilid 8 halaman 537 dan 538. Baik, jadi di akhir pelajaran kita sangat menarik ya. Malaikat-malaikat diutus dalam misi kemurahan kepada anak-anak Tuhan, atau malaikat-malaikat yang Tuhan utus itu datang kepada kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, supaya memberitahukan kita bahwa hidup bersama dengan Tuhan akan memiliki jaminan-jaminan yang tidak pernah kita duga, di mana Dia akan selalu melindungi kita, selalu menjaga kita untuk kita tidak jatuh, tetapi kita diberikan keselamatan, kita diberikan perlindungan dan diberikan contoh untuk kita tiru. Seperti di sini dikatakan bahwa Abraham diberi janji berkat. Pada saat Sodom ingin dibinasakan, janji berkat yang diberikan Abraham adalah untuk menyelamatkan orang-orang benar Lot. Jadi orang-orang yang benar bersama dengan Lot, Tuhan memberikan pertolongan sehingga mereka diselamatkan.
Begitupun dengan Elia. Pada waktu ia hampir binasa oleh karena kelelahan dan kelaparan di padang gurun. Jadi kita lihat di sini bahwa padang gurun berarti adalah tidak memiliki makanan dan minuman di sana. Sehingga di sini Elia mungkin sudah tidak sanggup lagi untuk melakukan perjalanannya. Tetapi Tuhan masih menolong untuk bisa diselesaikan perjalanannya di padang gurun. Kepada Elisa dengan kereta perang, dengan kuda-kuda yang mengelilingi kota kecil di mana dikepung oleh musuh-musuhnya. Jadi Tuhan membuat mujizat kepada Elisa. Pada saat dia dikepung oleh musuh-musuhnya, Tuhan menyediakan kereta perang dengan kuda-kuda yang mengelilingi kota kecil di mana pada saat mereka dikepung. Kepada Daniel, pada waktu ia memerlukan hikmat ilahi di istana kafir atau waktu dibiarkan menjadi mangsa singa. Jadi Daniel ini sangat luar biasa ya. Dia memiliki 2 contoh yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Jadi dia diberikan hikmat ilahi pada saat ia pergi ke istana raja kafir untuk menerjemahkan akan mimpi dari raja kafir itu. Kalau di dalam gua singa, dia diberikan hikmat yang luar biasa sehingga singa-singa itu tidak menjadikan dia sebagai mangsanya, tetapi singa itu malah dekat dengan dia. Lalu mereka tidak menjadi singa yang sangat memerlukan makanan, tetapi mereka sangat tunduk kepada Daniel. Jadi Tuhan itu sangat luar biasa untuk kehidupan kita. Kita seringkali memikirkan bahwa hidup bersama dengan Tuhan itu akan terasa sulit terus menerus. Tetapi hidup dengan Tuhan adalah perjalanan yang sangat indah yang akan kita alami. Di mana pada saat kita berjalan bersama dengan Dia, kita menyerahkan kehidupan kita yang selalu dituntun hanya oleh Tuhan sendiri, maka kita akan berjalan begitu senang adanya. Tetapi pada saat kita berjalan bersama dengan Tuhan, tetapi kita masih memiliki keinginan hati kita, maka kita merasa bahwa itu sangat sukar untuk kita jalani. Tapi contoh-contoh yang sudah diberikan ini, mereka menjalani kehidupannya dengan yang Tuhan inginkan. Kepada Petrus dijatuhkan hukuman mati di penjara bawah tanah Herodes. Kepada tawanan-tawanan di Filipi, kepada Paulus dan teman-temannya pada malam waktu ditimpa badai di laut. Jadi pada saat mereka ditimpa badai di laut, mereka mungkin sangat takut. Mereka sudah tidak percaya lagi bahwa mereka akan selamat. Tetapi karena adanya Tuhan, mereka diberikan iman. Dengan cara Tuhan meredakan akan badai itu sehingga mereka bisa untuk kembali berlayar dengan aman. Jadi badai itu datang karena sesuatu hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Badai itu datang karena mungkin kita memiliki setitik keinginan yang kita impikan di dalam hidup kita. Sehingga pada saat kita impikan itu, kita mau cita-citakan, maka itu akan menjadi badai dalam kehidupan kita. Jadi pada saat kita hidup dengan Tuhan, kita tidak boleh memiliki sesuatu keinginan, tetapi kita harus selalu menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Membuka pikiran Cornelius untuk menerima Injil. Ini yang sangat menarik untuk kita bahas. Jadi pada saat Cornelius diberitahukan tentang Injil itu, pada saat itu juga kalau tidak ada malaikat yang Tuhan utus, maka mungkin dia tidak akan menerima Injil. Tetapi karena malaikat itu Tuhan utus, Tuhan yang kirim, sehingga pada saat Cornelius mendengarkan akan Injil itu, maka dia juga dapat menerimanya melalui pikirannya sendiri, tanpa dipaksa, tanpa disuruh oleh orang lain, tetapi dia menerima untuk dirinya sendiri. Jadi sesuatu hal yang kita terima pada saat Tuhan berikan hikmat, maka itu akan menjadi kesenangan untuk diri kita.
mengutus Petrus dengan pekabaran keselamatan kepada orang-orang kafir. Mungkin seringkali kita berpikir bahwa kita yang harus menginjil kepada orang-orang yang belum percaya. Tetapi bagaimana kita harus menginjil? Kembali lagi di dalam ayat inti mengatakan bahwa pada saat kita mau melaksanakannya, berarti kita terlebih dahulu harus mendengarkannya. Supaya pada saat kita melaksanakannya tidak melenceng dari apa yang kita sudah dengar, tetapi sesuai dengan apa yang kita sudah dengar. Begitupun yang Petrus lakukan, di mana dia membawakan kabar keselamatan itu kepada semua orang yang belum kenal Tuhan, sehingga mereka dapat berbalik untuk mengenal Tuhan. Demikianlah malaikat-malaikat kudus telah melayani umat Tuhan sepanjang zaman. Jadi seringkali pada saat kita hidup di dunia ini, kita tidak pernah mengetahui akan malaikat kita. Lalu kita merasa bahwa malaikat itu tidak bekerja sama dengan kita. Tetapi sekarang ini dikatakan bahwa malaikat-malaikat kudus telah melayani umat Tuhan sepanjang zaman. Atau dia sudah bekerja. Selama kita belum hidup pun dia sudah bekerja untuk melayani akan umat Tuhan. Kenapa? Sekarang pada saat kita mendengar, kita tidak mau untuk bekerja sama dengan malaikat itu untuk memperkenalkan Yesus. Marilah kita sama-sama mau untuk bisa bekerja bersama dengan malaikat dalam memperkenalkan Yesus, supaya pada saat kita memperkenalkan Yesus, semua orang dapat mendengarkan nama Yesus dengan sukacita, sehingga kita mempercepat akan kedatangannya yang sudah tidak lama lagi. Mungkin ini saja pelajaran yang dapat saya bahas. Kiranya kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.